pokoknya aku buka handphone dia, baru aku tahu semuanya. Oh ternyata malah nggak ada satupun yang cewek. Aku Wah, ini juga, jangan-jangan gini nih. tapi Ya, aku aku- juga sama sih. Kalau kamu buka WhatsApp aku, isinya kebanyakan cowok. Tapi percakapannya gimana kalau Oh. panggil cowok? Oh, bro, Bro. Nah itu yang bedain. nggak bro, mas Oh. atau bang Aku gitu kayak ya. bisa langsung gila deh saat itu. Ini kak sayang gitu. Saksi nikahnya Kak Mei itu malah yang sekarang punya hubungan sama mantannya. Iya. Oh yang samping itu. sana. Iya. Oh sama saksi itu. Sampai dijambak-jambak rambutku, sampai Oh. hasil visumnya tuh benjolan 8 cm loh di sebelah sini. Jadi sekarang sama cowok trauma malah. Mantan kakak ini hubungin kakak untuk, Mei aku minta maaf, aku mau berubah. Bisa gak kita bareng sama-sama lagi? Apa jawaban kakak? Nggak bisa. Hello, we need to talk. Assalamualaikum. Sudah ada Kak Meliza Zara, betul ya? Iya. Yeay. Jadi Kak, sayang tadi kan aku sempat nanya-nanya dulu Kak Meliza. Ternyata Kak Meliza ini datangnya langsung dari Tulungagung datang ke Jakarta pertama kali loh. Iya benar. Oh, Tulung Agung tuh dari mananya Lenteng Agung sih? Gak ada hubungannya dong. Oh, nggak ada kamu ya? tuh. Di mana Jauh kan, Tulungagung? kalau Tulungagung tuh di Jawa. Jawa Timur ya. Oh Jatim, Iya. deket Jember dong. Jauh. Jauh. Jember Jawa Tengah gak sih? Timur juga ya? Timur, Tapi jauh ya? jauh ya? Iya, Jawa Timur. Jadi Deket Malang. Tulungagung ke bandara itu sekitar 4 jam. Oh, Mas ya? 4 jam. Wah, Tulungagung ke bandara 4 jam, berarti lumayan ya. Iya, lumayan. Tapi kota besar juga ya di sana. Kabupaten. Kalau Kabupaten. Tulungagung itu kabupaten, ya. Tapi kakak gimana kabarnya hari ini? Baik kan? Alhamdulillah baik. Jadi aku tuh kalau bintang tamu tuh kebanyakan ngikutin Taunya dari istri. Jadi tiba-tiba istriku bilang, saya undang ini, aku pengen nanya langsung gitu. Karena nggak tahu ya jiwa keibu-ibuannya dia kan kuat ya. Jadi sesama ibu-ibu itu dia selalu pengen aku undang gitu loh. Karena gini sayang kan baru beberapa hari yang lalu nih mungkin sebenarnya udah semingguan kali ya. Ya. Nah aku tuh lihat sayang di sosmed banyak banget berita yang lagi viral. Nah jadi katanya Kak Melisa ini sempat nikah dengan seorang laki-laki yang dimana ya laki-laki tersebut bermain dengan laki-laki lagi gitu kan kayak atau gimana coba boleh di Coba kakak jelasin dulu nggak apa-apa. Oh dijelasin dulu aja, oke. Ya, jadi memang benar. Jadi aku menikah itu belum ada 1 tahun, Kak. Oke. Jadi aku menikah 18 September dan ini kan Juni ya. Ya ampun, Belum baru ada bentar. 1. Iya, benar banget. Dan sebenarnya kalau dari awal itu ya tidak ada kecurigaan sama sekali terhadap mantan. Aku bilangnya mantan aja ya. Iya. Terhadap mantan aku yang gitu bla bla bla. Terus setelah menikah 2 bulan itu baru aku kan kepo-kepo baru buka HP-nya. Pacaran sampai menikah 2 bulan itu aku nggak pernah sama sekali buka handphonenya. Tapi kakak pacarannya berapa lama kalau boleh tahu? 8 bulan. Oh pacarannya lumayan lama loh kalau pacarannya ya? Iya tapi emang nggak pernah ya sepercaya itu. Oke. Jadi nggak Gitu. pernah tahu sama sekali bahkan. Nggak pernah tahu sama sekali. Emang biasanya bukannya ada kayak gerak-geriknya gitu kalau Tapi misalnya. itu kalau waktu awal-awal pacaran tuh bucin banget. Lelakinya bucin banget sama kakak gitu. Mm. Oke, soalnya dibuat kakak jadi percaya gitu ya. Iya, Oke. jadi ada omongan misal di luar apapun itu ya aku nggak percaya lah. Loh, masa sih kan perlakuan dia aja ke aku kayak gitu, bucin banget dan aku juga bucin banget. Jadi sama-sama bucin kita berdua waktu sebelum menikah. Nah, setelah menikah itu baru kayak tahu itu pokoknya aku buka handphone dia, baru aku tahu semuanya. Oh, ternyata malah nggak ada satupun yang cewek. Tapi kakak pada saat itu langsung curiga atau udah Aku wah, ini juga- jangan-jangan gini nih. Tapi Ya, aku aku- juga sama sih. Kalau kamu buka WhatsApp aku isinya kebanyakan cowok. Tapi percakapannya gimana kalau Oh. panggil cowok? Oh, bro, Bro. Nah, itu yang bedain. Oh, ini berbeda. Beda. nggak bro, mas atau bang Aku gitu kayak ya. bisa langsung gila deh saat itu. Ini kak sayang gitu.
Beneran ini Kak? Iya, saya ada buktinya sampai ada itu juga. Ya Jadi ada Allah. ada cowok juga itu nggak, dia juga kayaknya bucin banget sama si mantan, sampai nangis-nangis nggak ditemuin. Itu ada videonya aku lihat. Terus dia panggilnya juga sayang-sayang gitu. Tapi mantan iya. kakak udah mengakui. Dia tidak pernah mengakui, tapi dia selalu minta maaf. Kalau kan itu setelah aku mengetahui pertama kali itu kan aku langsung bilang ke dia, "Loh, ini maksudnya apa?" Oh kayak Kakak gitu. langsung, ini apa langsung Iya, gitu ya? soalnya kan sebelum menikah itu pun dulu juga sempat ada yang ngasih tahu, tapi si mantan aku ini kan bilang, "Kamu kalau misalkan di luar ada omongan kayak gini-gini jangan percaya ya, soalnya emang aku tuh suka disukain Sama banyak laki-laki. sama itu juga." Oh Terus iya, tapi iya. kan masa tapi ada sih cowok suka cowok. Aku kan nggak percaya kalau ada hal-hal kayak gitu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri memang ada juga. Jadi terus si mantan ini terus selalu mengelak gitu Kak. Jadi dia selalu kayak enggak lah, enggak, sampai dia itu berani bilang demi ibuku, demi Allah kayak gitu. Wah, tapi Kakak udah ada omongan belum ke keluarganya? Udah. Oh, Jadi ketika 2 bulan aku tahu dia seperti itu, aku langsung ke rumah orang tuanya, aku kasih tahu, tunjukin ke adiknya juga. Oh, aku kasih lihat buktinya langsung aja gitu. Dek, kok Mas kayak gini, kayak gitu. Terus adiknya juga nggak percaya, loh masa sih Mbah, ya Allah, masa Mas seperti ini, kayak gitu-gitu bla bla bla. Terus aku bilang ke orang tuanya, tapi ekspresi orang tuanya tuh kayak udah nggak kaget gitu loh waktu itu pertama kali aku Oh, kayak ceritain. udah tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada pengakuan, siapa yang memutuskan hubungannya duluan? Yang memutus pada akhirnya ini ya, Heeh. aku Kak, aku langsung Oke. menggugat kemarin kan. Itu karena kan ada KDRT juga kemarin itu. Oh, Kakak sempat di ini di KDRT Karena aku juga. tahu bukti chat mesra dia sama si saksi yang menjadi saksi nikah aku ini kan. Oh. Ya itu nanti aja mungkin ya. Oke. Oke, berarti Soalnya- coba lihat dulu aja deh videonya. Ini video Waktu Kakak Lisa lagi Iya. akad nikah. akad nikah. Tapi gentleman banget ya waktu ngomong. Loh, dia itu gentle banget, cowok banget. Oh, iya sih memang gentle banget ya. Tapi dulu yang membuat Kalau kamu lihat itu aku selalu kayak sedih. Iyalah pasti. Kalau aku jadi kakak aku udah trauma banget sih. Bisa Jadi- gila. kapan kakak menyadari gerak-geriknya kalau dia ini ternyata berbeda gitu? Setelah menikah itu pun aku udah kayak curiga Kak, karena nggak kayak dia itu kayak memaksakan diri untuk deket sama aku gitu loh. Biasanya kan kalau orang yang wong pacaran aja bucin kayak gitu, masa setelah menikah udah halal nih, Jadi biasa aja. masa dia nggak mau kayak menyentuh. Oh, oke. Itu tuh juga pernah perkataan dia yang kayak menyakiti banget, itu juga sering kayak misal aku pegang gitu ya, "Wes, sana risih," kayak gitu. Terus kayak misal aku meluk dia kayak gitu, dia tuh langsung marah terus pindah ke ruang tamu, tidur di ruang tamu kayak gitu. Jadi perbedaannya itu malah saat setelah nikah Iya, langsung jadi- berubah semuanya. Setelah itu jadi dia kayak memberi nafkah batin itu cuman kan dia tuh pengen banget punya anak kan. Oke. Dia kan pengen banget punya anak, segera aku tuh pokoknya cepet-cepet punya anak kayak gitu. Iya. Terus sebelum nikah itu pun aku disuruh minum vitamin biar nanti setelah menikah tuh langsung punya anak kayak gitu. Jadi tapi aku ngerasainnya tuh ya itu. Jadi kan yang bisa merasakan pasangan kita tulus apa enggak tuh ya sebenarnya kita kan. sendiri. Tapi semua itu tuh ketutup sama kebucinan aku ke dia. Oh. Istilahnya Jadi- kakak ini tergila-gila lah sama dia ya. Jadi kayak dia memperlakukan kayak gitu tuh aku mikir mungkin dia capek kayak gitu. Tapi kok capek terus gitu. Iya. Kalau Mau bo- nangis mau ngakak juga sih sebenarnya kalau cerita ini. tapi kalau boleh tahu kakak kegiatannya kerjanya bareng kah di sana atau gimana? Enggak, jadi aku kan jualan baju, salah satu, aku sebutin nggak apa-apa ya? Ya nggak Iya. apa-apa dong. Ya, online shop di Mazara kan. Itu aku rintis dari 2017 sampai sekarang.
ada tokonya juga itu di Tulungagung. Terus setelah menikah aku yang ikut suami ke Kediri. Dan di Oke. sini aku juga ya namanya udah ikut suami berarti kan aku ya fokusnya Fokusnya jadi ke sama suami, ke suami, keluarga lah ke ya gitu. keluarga kayak gitu. Tapi dia itu kayak malah risih gitu loh kalau aku terlalu ngikut ke dia. Jadi dia tuh malah setelah menikah itu malah pengen bebas gitu. Tapi emang karakter penyuka sama jenis atau penyuka ya yang misalnya cewek atau cowok gitu kita bisa lihat nggak sih Kak sebenarnya? Ya nggak tahu juga ya. Maksudnya di sini kan aku juga masih kayak ini loh Kak. Nggak begitu paham dunia Seperti seperti itu Iya, itu. gitu, Ben. Jadi memang gini, kan ini aku kan orang kabupaten ya, maksudnya dan Iya. aku ruang lingkupnya ya itu aja Jadi dan mungkin aku tuh nggak pernah nggak. ke luar kota, ke Jakarta aja baru Iya. kali ini Kak. Ini Maksudnya pertama kali ke Jakarta. iya pergaulan aku itu Iya, kakaknya mungkin gak bergaul di. Kalau kita tinggal di Jakarta mungkin agak punya. Oh tahu nih agak beda gitu. ya maksudnya ke tempat-tempat yang ada perkumpulan orang kayak gitu aku tuh nggak tahu, makanya kan dari awal udah ketekankan aku sudah kebucinan sama dia dan orang berkata apa tuh aku udah Gak mau denger nggak lah mau udah. dengar. Tapi seiring berjalannya waktu kan kita sebagai perempuan juga merasakan kan perlakuan pasangan kita ke itu seperti apa. Jadi kan ya dari situ aku mulai kayak mengulik-ngulik cari bukti-bukti dari handphone dia. Terus ada beberapa aplikasi juga yang dia kasih password gitu di HP-nya dan aku nggak bisa buka, dan yang aku tahu itu cuma sebatas di WhatsApp aja kayak gitu dan yang lain nggak tahu. Tapi memang setelah kejadian itu ada kayak yang pernah sama dia juga ngebuin aku, Tapi laki-laki. laki-laki. Oh, Sempat mau dibelikan handphone juga kayak gitu-gitu. jadi bukan satu orang gitu. Enggak, iya banyak. Oh, banyak. Tapi denger-denger juga katanya yang menjadi saksinya kakak itu. Saksi yang apa nih? Saksi nikahnya Kak Mei itu malah yang sekarang punya hubungan sama mantannya. Iya, dan maksudnya aku membenarkan itu berdasarkan apa yang aku alami dan yang aku lihat Kakak ya lihat Kak. gitu ya. Karena kan posisi kita mau ke suatu tempat terus kita satu mobil kan. Oke. Jadi di mobil ini itu ada 5 orang. Yang nyetir ya saksi nikah aku itu. Oh, saksi yang tadi ya. Coba tadi videonya kita lihat. Oh, ini. Oh iya ini. Tadi back coba tadi. Itu yang sebelah sana ya? Yang pepetnya pas itu. Oh, Nah, yang itu. samping. Dan kita sering juga, maksudnya kita Oh, yang samping itu. sana. Iya. Oh, sama saksi itu. Tapi ini yang milih saksinya kakak atau dari prianya? Pria. Oh saksi dari pria. Iya. Oke. Ya Allah. Kakak kenal nggak sama saksi ini sebelumnya? Kenal, kita ada tapi nggak kenal akrab gitu, cuma saling sapa aja. Kita kan kebetulan satu kota, satu kabupaten. Satu kabupaten. Nah, kita ada di organisasi ya. Oke, satu perkumpulan Satu lah perkumpulan gitu ya. organisasi kayak gitu. Pengusaha lah. Pengusaha itu ya di dalamnya. Terus tapi kenal-kenal doang yang nggak. Nggak deket. Terus di organisasi ini tuh si saksi ini seakan-akan kayak suka sama aku gitu loh, bilang ke teman-teman lain. Oh jadi ini kayak udah dibuat deh kayaknya. Nggak tahu ya aku kalau Tapi kakak nggak ada curiga nih waktu kan biasanya kalau jadi saksi kayak waktu kita nikah dulu, Bang Anta kan aku pilih saksinya ini ya. Aku tanya kenapa? Oh ya karena gini gitu. Dia ada nggak menjelaskan? Aku pilih saksi ini karena ini gitu. dia menjelaskan. Aku kan tanya, kok kamu asal mula kenal ini tuh dari mana? Ini lo temanku satu komunitas, aku bilang kayak gitu. Terus kenalnya tuh udah lama banget. Dia kan dulu pernah ikut ajang-ajang apa gitulah, duta-duta gitu. 2000 berapa ya kenalnya? 2014 apa 15 gitu. Mereka udah saling kenal. Oke. Dan katanya ini saksi itu sudah kenal sama suami kakak, mantan ya, dari tahun 2017 betul ya? Ya malah kayaknya kan 2015-an kalau nggak salah malah. 2015-an. Ya udah dari zaman si suami masih kuliah kayaknya. Oh. Mereka ini sahabatan apa punya yang lebih dari sahabat? Kalau si mantan ngasih tahu aku mereka berteman. Tapi kan Sebatas teman di aja akhir gitu. cerita kok aku menemukan Yang aneh. chatting mesra banget kayak gitu. Kayak ya selayaknya pacaran. Ya pas di mobil ini aku menemukannya. Jadi kayak sebenarnya awalnya itu aku udah curiga dari yang jadi setiap pagi itu si mantanku ini tuh ke rumahnya dia. Jadi dia kan punya adopsi anak Kak.
cowok Oh, yang Oh, oke. punya adopsi. si saksi nikahku ini dia punya adopsi anak. Si Mantan. anak Oh. anak ini tuh manggil mantanku tuh om. Oke. Deket banget, lengket banget, gak bisa dipisahkan mereka berdua itu. Jadi setiap apa-apa tuh jadiin alasan. Jadi setiap pagi itu tuh dia ke sana, ke rumahnya ini. Ini berdua. Itu yang tengah itu. Oh, itu yang Nah, tengah sampai anak. setiap kita foto aja mesti selalu gini. Itu yang sebelahnya siapa Kak? Yang pakai Ya HP? itu saksi itu. Oh, oke. Oh. Aku kayak bener-bener. Ini Gila sih ini kayak kakak ya berarti? Iya. Aku juga nggak tahu ya, maksudnya netizen tuh kan Iya. selalu bisa mengumpulkan. Betul, netizen Jadi, tuh lebih dari aku tuh- CIA kalau menurut Aku tuh malah baru terbuka mata aku tuh sekarang. loh, Kak. Sekarang Jadi ini. setelah netizen loh kok Kok aku bener bodoh, ya? kok aku bodoh banget. Maksudnya selama ini, loh aku kok nggak tahu. Padahal aku di lingkungan ini, tapi aku nggak merasakan kecurigaan kayak gitu loh. Setiap foto juga bertiga, terus Maksudnya bertiga ada jadi orang kakak ada. ya si ini, saksi juga orang kan? ini Oh. selalu kayak gini. Kita tuh sering banget keluar juga selalu kayak gini. Terus tadi kakak kan sempat bilang katanya kakak menemukan buktinya itu pas lagi di mobil bareng-bareng ya. Itu ceritanya gimana Kak? Itu posisi di lampu merah kan. Jadi biasanya kalau di lampu merah tuh yang driver itu biasanya gabut, Main pegang HP lah, handphone. kayak gitu. Ya. Itu dia nggak tahu kenapa ya, mungkin ini jalan Tuhan ya untuk menunjukkan yang sebenarnya aku udah disepil yang kemarin-kemarin ini loh. Kalau suamimu tuh gini mungkin. Dan aku kan tetap positive thinking. Nah, Iya. ini tuh mungkin Tuhan tuh, ini loh matamu terbukalah, lihatlah ini kayak gitu. Jadi itu bener-bener aku ditunjukin dia pegang HP kayak gini, dia kan pasti depan. Iya. Langsung ditunjukin belakang, dia tuh mau repost story. Iya. Nah, ditunjukin di belakang, seret. Loh, kok itu DM-annya mantanku Mantan sama suami. dia? Kok ada love-love-nya merah gitu. Terus aku kan dari belakang kayak gini kan Langsung otomatis ngeliat, tahu kan, iya. Kak. Maksudnya tahu kan, jelas banget itu love-love merah. Love-love, iya. Hah, aku langsung ya kayak langsung aku refleks, HP-nya tak ambil di situ. Aku udah nggak mikir bodo amat privacy dan lain-lain. Tapi kan aku mau lihat itu bener Iya. apa enggak, karena kan emang aku sudah merasakan Rasa dari sebelumnya kok nggak lah gitu. beres, karena kan emang si mantanku ini setiap pagi tuh ke rumahnya sana, nganterin sekolahnya si anak ini. Udah sama aku aja, aku nggak peduli dia. Aku sakit pun dia tinggalin ke sana dan pokoknya kayak gitulah Kak. Terus aku di situ, loh kayak gini kalian ada hubungan apa? Langsung aku tanya di situ. Langsung jujur nggak mereka? Ya enggak lah. Terus malah aku kagetnya dia malah berusaha ngerebut handphone di tangan aku. Aku tuh maksudnya harapannya tuh aku di situ tuh masih berharap kalau si mantanku ini tuh nggak ada apa-apa sama dia dan dia masih kayak menjaga aku, tapi nggak, di situ dia malah ngerebut HP. Kan itu sempat aku baca Kak, cacat di atas itu, wow. Udah langsung tercengang tuh. Aku tuh gemeter dan nggak tahu kenapa aku tuh kok bisa gitu loh moto itu. Aku bener-bener kayak sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak mungkin aku bisa foto itu loh, karena posisi di mobil itu tuh bener-bener yang kayak syok semua. Dan yang temen si cewek sebelahku sini sama pengasuhnya ini tuh kayak diem, dia sebenarnya kayaknya tahu tapi nggak berani ngomong apa-apa gitu loh Kak. Jadi terus disitulah terjadi KDRT karena Ambil handphone itu. karena aku mengetahui chat dia berdua ini. Nah seharusnya kan kalau misalkan dia memang nggak ada hubungan apa-apa spesial, kan dia harusnya malah menjaga aku kan. Iya. Nggak yang ini tuh kamu salah paham atau gini, enggak, itu tuh malah aku dihajar sampai dijambak-jambak rambutku, sampai Oh, sampai itu tuh rambutku rontok. hasil visumnya tuh benjolan 8 cm loh di sebelah sini. Oh, kakak udah visum juga. Udah visum juga ya? Iya, karena kan setelah kejadian dia menganiaya aku itu bener-bener aku nggak ditolong siapapun di situ. Sendiri berarti. Aku bener-bener teriak-teriak sendiri, terus sampai aku kesakitan kan. Aku pegang handphonenya kan Kak, tanganku diremet kayak ini aja tuh rasanya udah 1 bulan masih sakit. Itu nggak ada yang sebelahku cewek ini juga diem aja, terus si pengasuhnya anak ini juga diem Diem aja. aja, nggak ada. Cuman Nggak ada malah ngebantu sama si sekali. yang nyetir ini malah dia kayak ngeledekin gitu bilangnya. Kayak, dan semakin kesini aku juga kayak mikir mereka berdua tuh ternyata ada panggilan tersendiri gitu loh Kak.
panggilan sayangnya gitu ya. Tapi kakak dengan kejadian ini apa sudah ke psikolog juga gitu? Udah 2 kali. Udah 2 kali. Yang pertama itu 2 bulan setelah aku mengetahui dia seperti itu, karena itu kan aku nggak percaya. Aku juga waktu 2 bulan itu kan aku masih mempertahankan rumah tangga kan itu. Aku curhatnya tuh ke psikolog waktu awal-awal itu. Kalau yang terakhir ini kemarin setelah kejadian baru ke psikolog. Terus setelah dari psikolog, pencerahan apa yang didapat dari sana? Katanya kalau punya penyimpangan seperti itu nggak bakalan bisa sembuh. Jadi ini keputusan kamu tepat kayak gitu. Katanya kamu juga suka berarti nangis sendiri, kadang ketawa juga, katanya begitu. Iya, kalau yang awal-awal itu kayak ya depresi Kak. Maksudnya rumah tangga yang yang aku idam-idamkan kayak gitu, terus aku ya sangat bucin sama suamiku, terus kok berakhir kayak gini. Terus aku sempet Ini beneran merasa gak kayak sih? beneran gak sih, terus kadang itu aku padahal aku sampai nggak mengenali kalau ini tuh diri aku, masa aku kayak gini, aku tuh sampai nggak mengenalin ini diri aku. Terus yang paling parah itu aku nyetir sendiri, itu aku kayak ngeblank mau tak tabrakin aja sampai kayak gitu. Karena rasa semua tuh campur aduk, Beb. Entah malu lah, Iya, semua maksudnya tuh segala tuh. Jadi sampai aku pengen dulu pernah punya pacar selingkuh sama cewek, itu ya sakit tapi yang nggak Kalau ini sih parah ya. dan orang terdekat itu loh yang terakhir itu kan aku kan kayak merasa bener-bener dipermainkan sampai sejauh ini sih, dan sampai saat ini pun mereka berdua juga nggak minta maaf secara tulus Kak. Oke, semenjak masalah ini nggak pernah bertemu lagi dong berarti ya kakak? Nggak pernah. Jadi ini tuh kejadiannya tuh 15 Juni ya, Iya. dan aku berani speak up tuh 3 minggu itu karena kenapa aku dari awal nggak ada niat aku Mau speak up. membicarakan yang dia seperti ini. Aku awalnya memang langsung menggugat dia karena dia KDRT. Oke. Tapi ternyata dari luar itu banyak banget yang malah membicarakan hal ini, bukan masalah KDRT-nya. Jadi di sini jadi aku ya kayak lebih terbuka lagi, lebih tahu ternyata memang seperti ini mereka berdua itu kayak gitu. Terus yang aku kecewa itu ya itu loh, kan di proses aku yang aku hancur-hancuran kayak gitu, mereka tuh malah kayak nggak ada masalah apa-apa. Mereka bisa bekerja seperti biasa, nggak ada kayak mereka juga nongki-nongki. Padahal itu aku terpuruk di rumah, aku nggak bisa kerja, aku kayak sakit sendiri gitu. Terus dari kejadian ini apa respon dari keluarganya Ya kakak? dia minta maaf sebenarnya, tapi ya udah sehari 2 hari doang maksudnya. Terus sekarang nggak ada hubungi aku sama sekali. Kalau keluarganya Kalau kakak keluarga sendiri, Ya jelas-jelas terpukul banget Kak, dan dia malu pasti kan. Ya, mamiku sampai sakit juga. Cuman maksudnya alhamdulillahnya semua keluarga masih support kakak ya. Maksudnya Ya, masih semuanya. ada. tapi apa sih pelajaran yang kakak dapat nih untuk pelajaran kita semua gitu? Ya, Apalagi buat perempuan-perempuan yang mau Perempuan-perempuan. menikah gitu. maksudku tuh gini, nggak bisa dipungkiri ya, memang ternyata dunia seperti itu ada kan. Ya. Aku itu sama sekali tidak menyalahkan kalau misalkan mereka seperti itu, tidak. Aku sangat menghargai juga karena nggak bisa berubah ya maksudnya orang kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan kamu sudah di dunia seperti itu ya sudah gitu loh. Maksudku jangan Jangan malah kayak ibaratnya menipu kakak dengan jangan seperti ini. menutupi yang kalian seperti itu dengan cara membikin orang lain baper sampai bucin banget, terus pada akhirnya sakit hati yang kayak gini gitu loh. Pelajarannya kalau ke depan cari pasangan itu harus bener-bener kita lihat latar belakangnya orang ini dulu. Ya berarti jangan terlalu bucin lah. Karena Iya. kadang bucin tuh nutupin segalanya. Jadi yang tadinya kita harus tahu jadi Apapun yang buruk akan jadi baik Jadi ketika lagi baik. sayang-sayangnya. Kadang-kadang reasonable ataupun akal sehat harus dipakai juga gitu ya. Itu pelajarannya. Tapi sudah ada klarifikasi belum ya dari pihak Pihaknya mantannya suami. kakak? Tidak ada, dari awal sampai akhir nggak ada. Sampai hari ini nggak ada. Ya kayak dia itu kayak menyepelekan gitu loh Kak. Kayak nggak ada masalah. Alah ini loh masalahnya cuma sepele kok dibesar-besarin. Malah pihaknya sana tuh kayak ngata-ngatain aku, pengen viral dan lain-lain kayak gitu-gitu. Tapi Itu katanya- yang membuat sakit hati. Tapi katanya mantan kakak ini malah open endorsement kayak gitu-gitu ya. Iya, kemarin aku sempet kan netizen sebenarnya
banyak yang nge-DM aku tuh malah kayak geram dengan kelakuan dia gitu loh Kak. Ya itu terserah dia sih mau seperti itu, tapi kok aku jadi mikir, "Hah, kok segitunya sampai sekarang loh malah dia open endorse, aduh gimana sih sampai gak bisa berkata-kata aku." Kalau misalnya nggak ada klarifikasi dan lain-lain, jadi ujungnya akan sampai mana ini kakak? Kan setelah ini viral kan di mana-mana gitu ya. Apakah di sana media-media jadi rame yang ke kakak, terus ke mantan juga gitu? Iya sih, kalau media-media sempat juga nyari-nyariin. Cuman ini aku fokusnya sekarang itu ya di proses cerai aku Kak, biar Oke. segera selesai gitu loh. Aku juga nggak mau kayak gini-gini terus. Masih berkomunikasi nggak sampai hari ini? Enggak, udah Oh enggak. udah enggak. Berarti kakak nggak tahu nih posisinya si mantan ini ada di mana Nggak gitu ya? tahu. Tapi kapan hari itu sempat mereka juga masih sempat bikin story bareng Oh, setelah tetep kejadian itu. tetep masih kan nggak ada apa-apa gitu ya? Iya. Tapi kalau misalnya suatu hari klarifikasi dari mantan kakak tetap bilang nggak ada apa-apa gimana? Itu hak dia, maksudnya kalau misal dia pembelaannya seperti itu ya terserah, tapi kan bukti yang aku terima dan perlakuan dia ke aku ini kan kayak gitu Kak. Karena ada Nggak wajar KDRT-nya kayak ini gitu ya. juga. Waktu KDRT kemarin berapa hari di rumah sakit kakak? Aku nggak di rumah sakit Kak, jadi disarankan pulang. Hmm. Itu malam pulang pagi. Kan aku datangnya sekitar jam berapa ya? Pokoknya waktu kejadian KDRT itu sore, terus aku malam langsung ke Polres, ke rumah sakit, terus pagi boleh diizinkan pulang. Nah setelah viral kan pasti yang viral-viral ini kan jadi rame ya di masyarakat dari kemarin ya. Seminggu terakhir lah ya kata istriku di FYP isinya berita tentang kakak semua gitu ya. Kami. Sampai aku tuh Rame. sempat lihat tadi kan kakak bilang mantan kakak sempat pernah ada ikut ajang gitu kan. Itu sampai lewat juga di FYP aku Saking pernah. saking ramenya gitu ya. Tapi abis viral ini kan pasti semua orang akan istilahnya kalau netizen tuh rame lah ya di tempatnya Banyak mantan menghujat gitu ya. juga gitu loh. Kakak akan merasa bersalah kah atau malah memang itu buat pelajarannya kah apa Iya, gimana? kalau di sini tuh aku tekankan ya Kak ya, di sini aku nggak membuka aib-aib, aku nggak pengen viral atau apa. Dan di sini aku tuh cuman aku pengen menyelamatkan diri aku, maksudnya dari yang seperti dari apa orang yang seperti itu. Maksudnya kan aku merasa tertipu, terbohongi. Aku di sini nih cerita tentang kisah aku, pengalaman aku. Jadi di sini aku merasa terbohongi, aku nggak tahu apa-apa dari awal menikah sudah mengeluarkan biaya yang lumayan besar juga. Terus ya pokoknya nggak sesuai dengan harapan aku. Aku pengen Nggak punya sesuai suami kayak ekspektasinya. gitu. Di sini yang itu yang aku tekankan Kak, bukan aku mencari sensasi dan lain sih. Kalau orang mikirnya kayak gitu terserah. Kan mereka nggak ada di posisi aku. Ya. Di sini kan yang benar-benar merasakan sakit itu kan aku sendiri Kak. Dan sampai sekarang pun aku juga untuk mengenal laki-laki lagi tuh kayak nggak ada, belum terlintas di pikiranku, takut. Jadi sekarang sama cowok trauma malah. Ya kayak gimana Ya, takut bedainnya lah. gitu loh Kak. Bingung. Kalau menurut aku kakak harus pindah ke Jakarta deh. Nggak maksudnya pindah ke Jakarta tuh maksudnya biar lebih Atau pindah ke terbuka kota gitu. lain gitu ya. Iya mungkin yang lebih yang kotanya kota-kota besar Supaya aja. nggak kepikiran dulu. Nggak segampang itu Kak, karena kan aku kan anak pertama ya, tulang punggung keluarga juga. Sama keluarga di sana. Di sana aku ada keluarga, nggak bisa aku tinggalin, dan satu-satunya pekerjaan aku kan ya toko aku itu. Kalau aku kesini aku mau ngapain? Maksudnya kan di sana aku sekarang juga menata hidup mulai dari nol lagi kan, kayak gitu. Berarti maaf tadi kan kakak bilang pernikahan juga kakak mengeluarkan biaya yang banyak Iya. gitu. Berarti semuanya itu dari kakak gitu. Iya dari aku. Oh iya malah dari pihak laki-laki nggak ada. Dia cuman bantu berapa gitu. Oh dari awal apa emang udah ada pembicaraan kayak gitu apa pas mau nikah baru aku mungkin lagi nggak ada nih kamu bisa bayar dulu. Enggak, jadi nggak ada bicara kayak gitu, cuman aku yang ya dari aku sendiri Kak. Karena itu kan perayaannya di Tulungagung, di kota, maksudnya di tempatku. Di tempat kakak Iya. gitu ya. Nah, respon masyarakat di sana di Tulungagung seperti apa tuh, Kak? Kalau aku nggak tahu ya Kak, aku tuh kayak mau buka HP aja tuh takut, maksudnya nggak Iyalah nggak siap aku nggak juga siap lagi ada diomongin orang kayak traumatiknya gitu. Maksudnya sendiri. ini tuh hal yang kayak gini terus dibicarakan banyak orang. Aku tuh mau keluar malah takut gitu loh. Terus sana kok malah PWD kayak nggak ada apa-apa, terus ini itu kayak biasa gitu. Hah? Aku kan sampai nggak bisa berkata-kata aku.
Aku aja yang mau keluar-keluar malu. Nggak bisa berkata-kata lagi sih Iya aku. kan? Berat ini emang. Beda soalnya dari yang lain ya. Ini beda soalnya kita Beda. pertama kali podcast Pertama cuman kali dari tadi cuman kayak hah, masih kayak heeh. ternyata aku pikir kan ini aku sering dengar cerita seperti ini. Cuman aku pikir kayak cuman oh ya udah cuman ini tuh kayak denger langsung jadi makin tambah kaget gitu loh. Jadi makin Berarti bener ya katanya kalau ada orang bisa sama dua dua ini ya. bisa sama Dua laki-laki bisa jenis sama ya, bisa perempuan. laki-laki bisa perempuan. Iya ternyata ya bisa. Tapi ya itu tadi gak ada kayak ketulusan. Yang aku rasakan tuh dia karena pengen cepet-cepet punya anak itu. Kita juga jarang banget itu. Oh my god. Jadi benar-benar mungkin nih teman-teman di rumah nih pelajaran yang besar banget ya untuk semoga nggak ada lagi perempuan-perempuan di luar sana yang seperti Kak Mei gitu karena jujur tuh bener-bener sakit banget sih. Sakitnya tuh bukan di batin doang, di semuanya tuh sakit gitu. Jadi dia lebih sakit daripada kalau suaminya ke cewek ya. Maksudnya gimana? Lebih sakit daripada ke cewek kan? Karena kan beda kan. Tapi ya bukan berarti Enggak, tapi sakitnya berarti lebih iya kan. benar. Cewek aja sakit banget apalagi nih ke cowok. Karena kayak hah masa sih kayak gitu loh. Tapi kalau dulu aku pernah dibilangin katanya bisa aja laki-laki itu normal. Tapi ketika mulai mengagumi cowok, lama-lama katanya bisa ada rasanya. Makanya itu nggak boleh dirasa-rasain. Katanya begitu, Seng. Cuman memang ini sebenarnya Nggak boleh chat-chatan sama misalnya nih misalnya nih walaupun aku nih sama Rian normal, tiba-tiba aku ngechat Rian cuma buat bercandaan, sayang lama-lama tuh bisa jadi bisa jadi ada muncul. pemantik gitu. Ya cuma sebenarnya ini kan sensitif juga ya gitu. Maksudnya benar tadi kata Kak Mei mungkin kita nggak boleh tidak apa ya kita menghargai juga lah ya mungkin kan ada juga kita juga punya teman-teman yang seperti itu gitu loh. Cuman ya mungkin jangan sampai ada yang seperti Kak Mei lah maksudnya sampai menikah yang Iya, benar. sampai satu apa ya ibaratnya Tapi- di tempat kakak tuh semua Iya, orang tahu sebenarnya- Tapi kayak katanya gitu loh. bisa diobatin. Kan banyak katanya cowok mungkin dari dulu begitu, tahu pas mau nikah dia udah berubah gitu. Punya anak. Ada juga loh temenku yang kayak gitu. Tapi- Jadi dia dulunya emang katanya ya nggak lurus lah ya. Nggak lurus, tiba-tiba pas mau nikah dia berubah bisa punya anak sampai Ya berarti kan itu 2-3 bagus orang. Beb. Ada ya Iya, memang nggak semua nah. orang sama. Bedanya kalau ini kan dari awal dia bilang ke pasangan ya kak. Kalau dia seperti itu gimana nih? Kamu mau bantuin aku berubah nggak? Oh, Kalau jujur yang dari penting ya. awal dia bilang dan aku misalkan menerima, oh yaudah aku mau bantuin kamu, Bantuin kamu untuk Maksudnya berubah gitu berubah. ya. Dan seperti itu kan dia nggak ada masalah. Di sini Oh, kan oke. masalahnya kan aku merasa tertipu kak. Iya Karena betul. dia nggak ada omongan. Kan Karena nggak ada nggak omongan. kejujuran dari Maksudnya awal ya. dari awal dia yang bucin banget sama aku juga dan sampai seperti itu. Terus tahu-tahu setelah menikah, nah kayak gitu kan. Maksudnya dia kan dari awal nggak jujur. Iya, Sebenarnya setelah kejadian ini pun juga banyak yang nge-DM aku. Ternyata dia sudah di awal tapi beda cerita. Di awal dia sudah tahu kalau suaminya seperti itu, tapi dia udah terlanjur punya anak dan memang dia sampai sekarang juga kayak mati rasa juga jadinya. Oh, jadi banyak yang cerita hal serupa ke kakak Iya, gitu ya. pokoknya Oke. setelah aku speak up ini tuh banyak banget ternyata juga. Ya, Oh, seperti- iya. jadi di Indonesia ini Iya, yang banyak. masnya udah terlanjur menikah, tapi bedanya langsung dia tahu dari awal. Iya, terus maksudnya berusaha untuk berubah, dikasih tahu dari awal gitu loh, Beb. Oke, oke, Nggak yang oke. tiba-tiba kayak jebret gitu kayak, hah? Terus nggak ada pengakuan juga, padahal kami itu udah lihat jelas pakai mata kepala sendiri itu terjadi, tapi dari sininya tuh nggak ngaku. Coba dia ngaku, iya maaf ya aku gini. Tapi pas aku mau coba untuk berubah. Nah itu mungkin kami masih, oh yaudah yuk kita coba yuk sama-sama. Aku tapi kan ada. kadang-kadang cowok mungkin ada yang malu. Tapi bisa nggak misalnya setelah menikah tiba-tiba ketahuan. Habis itu dia tetap paling nggak misalnya ketahuan dia bilang ya udah bantuin aku berubah gitu bisa. Kalau ada omongan seperti itu aku rasa bisa aja, Kak. Oh, masih Jadi bisa kan, ya? maksudnya yang penting menikah itu kan komunikasi yang baik, saling mengayomi seperti itu. Kalau di cerita rumah tangga aku kan beda. Nggak ada dia seperti itu kan, Kak. Berarti gini kak, kalau misalnya nih tiba-tiba 2 atau 3 hari ke depan mantan kakak ini hubungin kakak untuk, Mei aku minta maaf, aku mau berubah, bisa nggak kita bareng sama-sama lagi? Apa jawaban kakak? Nggak bisa. Ya aku memberi maaf, tapi untuk bersama lagi ya nggak bisa. Dan kayaknya itu mustahil deh, Kak. Wow, ini
Maksudnya kalau dia sampai WA aku kan nggak mungkin. Karena kakak udah nunggu udah 3 minggu ya berarti ya kak, dari bulan Juni kan? Iya. Ini udah bulan Juli, udah Satu bulan. bulanan lebih. Iya. Tidak ada kata maaf. Awal-awal aja minta maaf itu. Waktu pasca kejadian itu malah aku diblokir nomorku. Sampai sekarang masih di blokir? Enggak, jadi kan itu posisi kejadian sore, nomorku diblokir, besok pagi dia buka, terus dia minta-minta maaf. Tapi di situ malah aku dikirimin temen aku, mereka berdua story bareng makan. Wow. Kan kayak nggak ada Berdua penyesalan. sama yang itu. Ya itu. Iya berdua. Hmm. Berarti mereka memang punya hubungannya sama ini dari lama gitu loh. Kalau sampai sekarang masih. Nah, apa yang kakak mau sampaikan ke mantan kakak kalau Kalau dia lagi nonton ini. Hiduplah sesuai dengan kenyataan gitu loh. Maksudnya jangan melebih-lebihkan. Terus kan kalau kita hidup dengan jujur itu enak toh, menjalankan ke depannya itu seperti apa. Terus juga kalau kamu salah itu yang ngakuin kalau kamu salah. Kalau kamu melakukan sesuatu ini juga kamu akuin aja, aku salah, minta maaf dengan tulus, seperti itu. Pasti aku juga akan maafin, bukan malah kayak seakan-akan dia selalu benar terus kayak gitu. Dan aku berharap sih dia nggak melakukan hal ini ke, mungkin kan dia juga masih muda kan, seumuran kan kita, Kakak berapa maaf? 30 tahun. Jadi kalau mau menikah lagi ya memang bener-bener kamu serius pengen menjadikan dia istri kamu. Ya. Bukan malah untuk mungkin tameng menutupi dengan keadaan kamu seperti itu, terus kamu menikah, kamu di kehidupan kamu terlihat baik-baik aja, punya istri, punya anak, tapi kamu memperlakukan istri kamu dengan buruk. Kayak gitu kan menyakitkan banget kan. Ya. Jadi mending nggak usah nikah aja, udah. Jadi dengan kamu bahagia aja dengan kehidupanmu seperti itu, jangan melibatkan perasaan dan hati orang lain, jangan mengorbankan perasaan dan hati orang lain demi menutupi keadaanmu yang sebenarnya. Ya itu dia, kita doakan yang terbaik Buat kami. kami. Semoga kami semangat terus, Strong terus. strong ya, semakin sukses pokoknya kita di sini mendoakan dan mensupport kakak Mei. Iya. Pokoknya apapun yang terjadi semoga jadi Pelajaran. hal baik Ya. ke depannya buat kakak, pelajaran juga, dan good luck, all the best. Iya, terima kasih. Terima kasih udah datang Terima sini kasih ya, loh, Kak. Mei, udah cerita-cerita. Ya, makasih teman-teman yang udah nonton ya, Seng ya. Ya. Ini memang istriku tuh ngikutin banget case ini dari awal, setiap hari waktu sebelum tidur nyeritain mulu, jadi waktu diceritain jadi aku aja masih baru banyak tahu, kalau dia udah tahu semuanya kayaknya. Mungkin sama perempuan tuh memang kalau perempuan sama perempuan tuh Iya, gitu Beb. ngerasa Iya, kayak gitu. betul. Ngerasa jadi ketika Jadi ngerasa. sesama perempuan tuh diginiin tuh kaum wanita lebih gahar lagi. Jadi bener kalau sebelum nikah itu harus tahu bibit bebet bobotnya ya. Latar belakangnya Latar bukan belakang, kita pilih-pilih atau apa ya, cuman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi emang semua orang pasti punya masa lalu ya kan. Semua orang pasti punya masa lalu, tapi bagaimana dia bisa menjadi lebih baik nggak di masa depan, dan intinya harus Kejujuran sih. jujur sih ya. Iya, kejujuran Dari nomor awal satu. tuh pernikahan tuh jujur nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we need a talk.